Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan bahas alur drama Korea Tale of the Nine Tails episode 6. Tanpa basa-basi, yuk langsung bahas aja. Yeon menemukan Jia di jembatan di antara kain warna-warni. Jia yang memakai baju tradisional sangat mirip dengan Am. Yeon sangat terpesona dan langsung mencium Jia. Jia bertanya, apakah yang Yeon cium barusan dirinya sebagai Jia atau Aum? Pilihlah, kau menginginkan cinta pertamamu atau hanya lihat aku sebagaimana adanya. Yeon senang akan ucapan Jia itu. Sementara teman Jia terus mengirimi banyak chat bertanya siapa laki-laki itu, maksudnya si Yeon lah. Sementara teman yang satunya merasa kalau Yeon terasa gak asing, kayak pernah dilihat gitu. Yeon dan Jia berjalan bersama-sama di tempat itu, menikmati pohon-pohon dan alam di sana. Jia memuji kecantikan ikan di kolam, tapi si Yeon malah memuji kecantikan Jia. Dia malu karena ditetapin terus sama Yeon. Jia bertanya apa yang dicari Yeon tadi. Yeon mencari gubernur, salah satu roh gunung dulu yang memakai tampilan manusia. Semua makhluk mistis cenderung berkumpul di tempat ini. Mereka menyukai tempat itu. Gak usah mencarinya, nanti mereka sendiri yang nyari kita. Lalu mereka ke tempat peramal. Peramal ini memakai kacamata hitam, lalu memotret mereka, mau pakai aplikasi meramal. Ada-ada aja. Peramal ini pun mulai meramal Jia, mengatakan kamu dulu seorang putri. Yeon jadi percaya, lalu bertanya soal dirinya. Si peramal bilang dulu Yeon seorang buruh, lalu tewas saat membangun jembatan. Yeon kesal dong, lalu mereka pergi. Sebelum pergi, peramal ini bilang, harusnya kalian gak bersama. Kalau enggak, salah satu dari kalian akan mati. Saat di luar berbincang, tiba-tiba ada anak panah berisi surat ajakan kencan dari gubernur yang dimaksud. Yeon dan Jia mendatangi suatu tempat. Si gubernur pun keluar dari sana. Yogi ada di bawah yurisdiksi gubernur ini. Yeon hendak bertanya soal kecelakaan orang tua Jia, tapi alih-alih menerima jawaban, mereka malah jadi berdebat, saling mengatakan keburukan mereka. Tiba-tiba banyak datang prajurit bawahan si gubernur. Yeon harus berkelahi melawan mereka. Saat berkelahi, Yeon menendang salah satu tombak prajurit itu pada salah satu prajurit yang hendak menyakiti Jia. Tapi si gubernur ini menahannya, gak boleh ada kematian. Gubernur ini pun memarahi bawahannya itu, lalu menyuruh Jia untuk duduk di atas saja. Yeon pun melanjutkan pertarungan itu. Kayu diubah Yeon jadi pedang untuk menangkis panah-panah. Gubernur ini bilang, Jia akan menyesal menemui dirinya. Entah apa maksudnya. Selanjutnya adalah pertarungan antara sesama roh gunung ini. Mereka berkelahi menggunakan kekuatan mereka. Yeon melemparkan pedang, tapi dipantulkan si gubernur ke Jia. Yeon pun menahannya. Yeon pun kesal dan mengajak bertarung dengan tangan kosong. Gubernur ini menganggap Yeon bodoh karena mencintai manusia lagi. Yeon sangat kesal karena ucapan itu, lalu langsung membuat gubernur ini KO. Kemudian mengajak gubernur minum ice americano. Ternyata mereka sahabatan. Sementara itu, Rang datang ke peramal yang tadi. Rang mengatakan dia tahu siapa pria itu. Ternyata peramal itu beneran peramal dan bermata putih. Rang minta alis macan pada peramal ini. Alis harimau ini adalah kacamata. Rang menawarkan banyak duit, tapi si peramal gak mau duit. Dia mau sesuatu yang berharga bagi Rang. Rang mengatakan dia gak punya apapun yang berharga untuknya. Rang pun bingung apa yang berharga baginya. Lalu menyadari sesuatu dan menghubungi Yeon. Yeon yang sedang bersantai dengan gubernur dan Jia mengabaikan telepon Rang. Yeon dan gubernur yang adalah beruang bulan saling memberi kabar. Lalu Jia bertanya soal orang tuanya. Gubernur ini mengatakan ada seseorang yang mengaku padanya kalau orang itu yang menyebabkan kecelakaan itu, dan orang itu benar-benar manusia yang awalnya dikira si gubernur ini adalah makhluk lain yang memakai kulit manusia. Orang itu terlihat biasa aja, tapi di dahinya ada cap tanda manusia yang berarti orang itu udah hidup ratusan tahun. Sebenarnya target kecelakaan itu bukan orang tua Jia, tapi adalah Jia sendiri. Rang terus menghubungi Yeon. Gubernur mengingatkan Yeon kalau di dalam Jia ada sisi raja. Roh raja mendekam di dalam diri Jia. Yeon pun ingat kejadian waktu Jia mencekiknya.
Kakek Yeon kabur ke restoran rubah karena takut akan istrinya yang lagi marah-marah. Shinju dan Yuri juga ternyata ada di sana lagi makan. Si nenek nelpon si kakek sambil marah-marah. Lalu si kakek berteriak, "Aku ingin bercerai." Yuri kesal dan memarahi si kakek ini. Kakek Yeon kesal. Sementara Shinju sembari bersembunyi karena takut ngelihat si kakek, mengatakan diam-diam pada Yuri. Yuri mengatakan bukan berarti dia bisa sembarangan meski dia ada ipar Raja Hades. Sementara si anak yang dirawat ini menghidupkan burung yang jatuh dan mati. Yeon terus menatapi Jia. Jia terus kepikiran soal pria yang dikatakan gubernur tadi, juga bertanya kenapa Yeon melindunginya tanpa alasan. Yeon menghibur Jia dengan mengatakan bagaimana kalau kita mencari pria itu. Yeon mengangkat telepon Rang. Rang mengajaknya bertemu di tempat peramal. Yeon menuliskan kata cari di sepatunya dengan air itu seperti jimat. Dia akan menukarkan sepatunya dengan Rang, dan Rang akan mendatangi pria yang dimaksud gubernur tadi. Lalu Yeon dan Jia datang ke peramal itu, di mana Rang udah ada di sana. Yeon baru tahu kalau peramal itu asli dan ketipu karena peramal itu pura-pura bodoh. Lalu peramal itu memeriksa Yeon dengan teliti dan mengatakan benar kalau Yeon adalah yang paling berharga dalam hidup Rang. Rang pun kesal, lalu mereka pun sepakat dan Rang pergi. Rang gak nemuin sepatunya di luar karena udah ditukar sama Yeon. Dengan cueknya, Rang pergi pakai sepatu Yeon. Waktu mau pergi, Yeon ditahan si peramal dan memasukkan Yeon ke dalam tas itu. Dia bingung harus nyelamatin Yeon atau ngikutin Rang. Ini kesempatan akhir. Akhirnya, Jia memilih menyelamatkan Yeon dengan menukarkan dirinya. Tapi si peramal gak mau dan nyuruh Jia ngambil benda yang paling berharga untuk Jia. Dengan batasan waktu, Jia datang ke rumah dan ngambil kotak musik dan barang-barang lain sewaktu kecil, kenangan bersama orang tuanya. Waktu mau masuk lagi ke tempat itu, pintunya udah ketutup. Tapi karena Jia ribut-ribut, akhirnya dibuka oleh si gubernur dari dalam dan menyilahkan Jia masuk. Jia datang sangat-sangat tepat waktu. Jia ngasih mainan musik itu sebagai benda yang paling berharga untuknya. Si peramal pun memeriksa dengan teliti. Sekalipun benda itu berharga, tapi benda itu gak sebanding dengan nilai Yeon. Kemudian Rang datang dan membunyikan bel pintu rumah prestir bapak yang ngerawat anak itu. Lalu sadar kenapa dia datang ke sana. Akhirnya Rang menyadari kalau ada jimat di sepatu Yeon dan tanda itu pun hilang karena misi udah selesai. Jia terus berusaha. Si peramal pun luluh dan marah-marah mengatakan, "Kamu seorang putri di kehidupan lampau, bukan sekarang." Si peramal memeriksa Jia dan kaget, lalu memeriksa tangan Jia dan bilang kalau Jia lahir dengan takdir yang spesial. Air dan api mungkin bertemu dan bumi makin gelap, tapi logam akan menguasainya. Jadi meski Jia dikelilingi kegelapan, bulan akan menyinari dari langit karena Jia punya butiran rubah yang menjadi bulan bagi Jia. Peramal itu minta butiran rubah itu dan kesepakatan pun terjadi. Lalu garis tangan Jia tiba-tiba berubah. Kemudian anak yang bersegel yang lagi main catur menyadari kalau butiran rubah Jia udah hilang dan senyum. Tiba-tiba nenek Yeon merasakan sesuatu dan mengetahui sesuatu. Yeon pun pulang dengan Jia dengan wajah kesalnya. Yeon penasaran kayak mana caranya Jia bisa ngebuat kesepakatan. Jia bilang kalau harga Yeon sangat murah karena Jia nggak tahu harga butiran rubah itu. Lalu mereka pulang ke rumah Jia dan minum bersama. Jia cerita kalau dia milih Yeon ketimbang mengikuti Rang karena dia percaya sama Yeon. Lalu Jia tidur di sofa. Yeon berjanji kalau Jia akan bersatu lagi dengan keluarganya dan menjalani sisa hidup dengan kehidupannya normal. Kemudian Yeon pergi. Yeon datangi neneknya dan bilang kalau nenek tahu semuanya kan, tahu kalau Imogi masih hidup. Si nenek bilang gadis itu yang membangunkannya dari tidurnya. Benar kalau dia masih hidup. Nenek Yeon marah, manusia dan rubah gak akan bisa bersatu selamanya. Apa yang keluar dari sumur langsung bersembunyi, tapi sebagian baru-baru ini ditemukan. Yeon pun kaget. Jia pun bermimpi dalam tidurnya kalau dia lagi ada di satu kamar dengan banyak segel dan bertemu dengan seorang anak. Tapi itu terasa sangat nyata. Anak itu berbalik menghadap Jia dan bilang, "Hai." Jia pun terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba muncul sisik di belakang leher Jia.